syuting stripping, kerjanya nangis mulu. Kalau Teh Ayu kan tawa-tawa mulu dia, kan udah gak jadi penyanyi kan ya Teh? Jadi pelawak sekarang kayak mana? Nah terus habis itu ya treatment yang paling benar kalau kan ada yang operasi kayak fat transfer apa segala macam, dan itu agak serem juga sih sebenarnya karena harus dibelah-belah apa segala macam. Aku juga masih belum paham. Yang paling cepat dan paling bagus ya ini, aku mencobain Milky Baby Eyes yang sebelumnya memang pernah aku cobain dan memang langsung kelihatan hasilnya. Halo. Udah sampai iya. Nah, sampai mana tadi? Udah pernah cobain. Bagus. Nah, ini udah hampir 2 bulan aku nggak kesini karena sibuk. Datang lagi ya, makanya lagi langsung coba Milky Baby Eyes sama Milky Baby Bium. Kalau Bu Ayu gimana Bu Ayu? Bu Ayu ketawa mulu sampai punya kantong mata atau gimana Bu? Nggak tahu ya, kalau aku sebenarnya bukan tipe yang pemerhati kantong mata ya, cuma kalau dokter kan pasti lebih tahu dan lebih paham gitu, dan ngelihat gitu, kayak tadi datang langsung lihat, oh kamu punya kantong mata ternyata gitu, dan sekarang di sini udah ada solusinya gitu, jadi kita nggak perlu ngompres lagi apalagi gitu. Bener kan, biasanya kan kalau zaman dulu kan pakai timun lah, pakai apalah gitu, cuma kalau sekarang kan ada yang lebih canggih dan lebih cepat hasilnya, kenapa enggak gitu. Makanya hari ini sebisa mungkin nyempetin waktu untuk cobain treatment terbaru. Nggak perlu ditutupin pakai make up lah ya, kalau orang kan Ya. biasanya ditutupin pakai make up, ini nggak perlu gitu. Pakai apa namanya kalau nutupin mata? Concealer. Makasih jawabannya. Tapi kalau Milky Bium si Manda udah pernah cobain ya, Udah. nanti before afternya kita bisa kasih. Cuma Ayu memang karena udah lama banget, jadi kalau mau ini biasanya ayah ibu tuh 8 jam langsung glowing, udah pernah coba ya? Nanti Manda gimana? Udah ada perubahan yang terasa? Udah, Sampai lihat cakep begini. sampai dikatain operasi plastik itu juga karena derma Plastik yang kantong sampah. iya, derma pro semuanya bikin saya muka tirus, ada onda, ada apa segala macam, semuanya dedikasi saya kecantikan dokter San, dokter Anda sama dokter-dokter yang ada di sini. Kenapa nggak mau pakai cara-cara instan itu? Oh, Enggak sih, sebenarnya kalau memang ada kesempatan dan kan operasi plastik itu kan memang harus mempunyai niat, waktu, downtime-nya pasti lama, recovery dan lain-lain. Dan pada saat ini kan kayaknya memang lagi marak banget nih yang melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Kalau bisa tetap menjadi wanita yang original boleh kan gitu, tapi tetap melakukan perawatan untuk menjaga kulit supaya jadi tambah lebih bagus gitu, tanpa harus melakukan operasi plastik. Ayu? Bu Ayu. Ayo kenapa? Takut operasi plastik atau kenapa? Operasi. Kalau di keluarga saya memang nggak boleh gitu sebenarnya gitu ya. Dan maksudnya orang tua saya mengajarkan kalau bisa tidak boleh ada yang diubah sedikit pun gitu. Jadi ya perawatannya ya kayak gini-gini aja gitu, yang normal-normal aja, masih dalam batas yang wajar gitu. Kalau buat operasi kayaknya Tapi memang satu hal yang mesti diperhatiin bahwa tadi aku bilang operasi tidak merubah struktur kulit. Ya, jadi banyak kalau misalnya perhatiin yang pabrik-pabrik yang udah operasi itu kulitnya nggak akan sebagus mereka. Itu yang kita perhatiin sekarang, bahwa ya udah kalau misalnya mau operasi nggak masalah, tapi kita tetap bisa memperbaiki dari penampakan kulitnya. Karena kalau operasi kan cuma bentuk wajah ya, tapi kalau kulitnya Perawatannya beda lagi gitu. Perawatannya beda. Memang harus dirawat kulit, tidak bisa cara instan apapun, nggak bisa untuk kulit. Emang perawatan atau treatment apa sih yang udah Kak Amanda lakuin sampai banyak orang yang bilang kalau Kak Amanda ini operasi plastik gitu? Nggak tahu di sini ada list perawatan gue ya, banyak banget Mbak. Nanti saya kasih ke Mbak ya, ini segini. Nanti Mbaknya telah ini. Mbak ada kantong mata nih. Saya datang, Mbak masih Om ya. Kalau itu umur, susah umur. Dok si Om ini. Harus nih si Om. Biar keren Om jadi terus. model ya Iya, dia. biar awet muda Oh, dia. benar, Dia benar, dari dulu. Pedih banget. Apa aja Manda yang udah tadi? Banyak. Banyak banget kok yang di sini, ada Onda, ada MLB, sampai kayak takutnya gue jadi ini pekerja di sini karena tahu, sama harga-harganya juga pada tahu jadinya. Jadi tapi yang treatment yang paling aku suka yang memang Milky Bium ini sama Milky Baby Eyes untuk kantong mata.
Ini kan karena minim downtime, berarti memang untuk pekerjaanmu cocok ya. Cocok banget, jadi bisa langsung satset, bisa kerja lagi. Dokter, ini kalau kulit rusak tuh sebenarnya kendalanya apa sih? Kendala terbesar? Dokter Surya. Pakai ini. Lu pakai bahasa isyarat loh. Jadi kalau misalnya kulit rusak itu memang banyak faktornya ya, terutama kalau misalnya di iklim kita ini kan iklim yang tropis, yang lembab itu, dan juga polusinya tuh terlalu banyak sekarang. Radikal bebas pun juga banyak, dan juga itu yang mempengaruhi juga faktor dari gaya hidup seperti begadang. Nah kalau misalnya begadang itu kan sel tubuh kita nggak regenerasi dengan sempurna ya. Nah kalau misalnya kebanyakan sel mati di kulit kita, itu yang membuat penuaan lebih dini, dan kita memerlukan yang tadi itu ya, ada hyaluronic acid, terus juga yang komposisi benang tadi, dan juga yang growth factor, karena itu akan membantu meremajakan sel kulit kita. Jadi yang biasanya kan ada yang umur 30-40 tahun tuh udah mulai sagging, udah mulai kendur, dan juga itu yang memerlukan kriteria yang benar-benar yang memerlukan perawatan seperti ini, seperti milky baby skin, milky baby eyes, dan juga yang terutama yang begadang-begadang tuh biasanya kantung matanya, terus juga cekung dalam, terus ada gelap. Nah itu yang butuh di treatment. Ada efek samping nggak sih dan sebagainya? Kalau misalnya untuk efek samping yang tadi seperti dikatakan seperti Dr. Ellen, itu paling hanya resiko biru saja pas pengerjaan suntikannya. Terlebih kalau misalnya untuk treatment seperti ini bisa dibilang minimal downtime, bahkan tidak ada downtime sama sekali. Pas pengerjaan mungkin ada sedikit pembengkakan, tapi sekitar 15 menit sampai 30 menit juga sudah hilang. Hilang matanya. Lucu terus. Ayo Amanda, ini kan termasuk yang rajin perawatan. Tadi kan dia bilang kata Amanda sampai harganya udah apa semua ini. Memang ini ya, artinya memang ada ya, atau budget-budget memang selalu disiapkan khusus. Ya ada ya, pasti ya. Jangan tembakin ke aku. Banyak buruk teh. Enggak, karena kalau di sini Mbak, enaknya saya sih kalau ngomong sama dokter ya gitu aja, ya bayaran ntar ya dok, misalnya cicil tahun sekali gitu, apa berapa bulan sekali gitu. Ya pasti kalau namanya perawatan, setiap perempuan pasti punya budget tersendiri lah gitu. Bukan perempuan aja, sekarang cowok juga kan banyak yang ikut perawatan juga. Paling bermasalah di wajah Ayu apa sih kalau boleh tahu? Alhamdulillah sih kalau di wajah nggak masalah, paling di sini nih. Yuk pancing lagi yuk. Yuk pancing lagi yuk. Biar lama nih wawancaranya nih. Jangan disuruh aja. Kalau di wajah sih, kalau saya tuh tipe jenis kulit yang kering gitu, jadi gampang banget gitu, maksudnya kalau udah kering tuh apa ya, udah kusam gitu jadinya. Jadi memang tipe kulitnya juga kering gitu, jadi harus benar-benar banyak vitamin, banyak yang Lembab harus ya? pelembab dan lain-lain gitu. Pernah punya masalah apa yuk sampai akhirnya saya takut gitu buat keluar gitu? Punya masalah kulit apa gitu di wajah sampai akhirnya takut buat keluar rumah atau seperti apa gitu? Emang siapa yang takut? Masalah kulit di wajah pernah bisa, nggak ada bisa. Mas? Sampai akhirnya malas gitu, takut keluar. Yang bikin nggak pede, yang bikin masalah kulit yang bikin Ayu nggak pede apa dulu gitu. Kalau sekarang mah nggak mungkin ya dulu. Gini ya Mas, alhamdulillah, ini alhamdulillahnya ya, bukannya sombong nih. Alhamdulillahnya saya terlahir punya kulit, bukan sombong nih. Iya. Punya kulit yang Putih. bukan, enggak bermasalah. Oh. Gitu. Jadi kalau dulu-dulu mungkin saya belum terlalu peduli kalau misalnya kena matahari atau apa gitu. Tapi kalau sekarang semakin usia, karena gampang banget itu matahari tuh masuk ke wajah kita gitu. Jadi sekarang jauh lebih care gitu, lebih peduli. Makanya melakukan perawatan. Mungkin kalau dulu masih biarin aja lah, kulit gue udah bagus ini, nggak bakal lah ini. Tapi ternyata walaupun kulit udah bagus, tapi tetap kita harus rawat itu terus gitu. Bukan berarti nggak perawatan juga. Tapi satu yang mesti diperhatiin bahwa Ayu sama Amanda ini nggak pernah ganti-ganti skincare ya. Maksudnya nggak FOMO skincare ini, skincare itu. Jadi itu makanya kan kulitnya juga nggak bermasalah. Nah itu jadi pengen kita ini juga pada masyarakat jangan suka ganti-ganti skincare gitu. Karena kayak Amanda sama Ayu kan udah bertahun-tahun di sini juga skincare-nya juga nggak FOMO pengen ganti-ganti gitu loh. Jadi kayak tadi masalah skin barrier rusak salah satunya yaitu karena pemakaian skincare yang terlalu sering ganti atau misalnya mengandung alkohol atau sering cuci muka dan sebagainya, makanya jadinya itu pengen ngasih contoh bahwa ternyata harus juga tuh nggak kayak harus ganti-ganti skincare kayak gitu. Jadi
tolong kalau misalnya mau pengen kulitnya kayak Amanda kayak Ayu ya jangan ganti-ganti skincare, jangan FOMO ini ono ini ganti ini ganti. Padahal sekarang kan banyak yang mengandung merkuri atau hidrokinol, sedangkan kalau Ayu sama Amanda kan memang skincare-nya pasti atas arahan kita ya, makanya bisa kulitnya bagus bertahun-tahun ya karena itu malah nggak pernah ganti-ganti skincare sebenarnya. Nah dokter menanggapi skincare yang over